Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah dulur, pada hari ini kita masih bisa bertemu lagi untuk mengkaji ilmu-ilmu ma'rifat, karena begitu pentingnya ilmu-ilmu ma'rifat. Karena pada dasarnya ketika kita hanya belajar di syariat, kita hanya bisa mengupas kulitnya saja, tidak bisa merasakan yang di dalamnya loh. Ketika jenengan kita semua tidak bisa memahami apa itu syariat, jenengan melakukan hanya syariat saja tanpa jenengan memahami apa itu ma'rifat, maka belum sampai loh. Ilmu ma'rifat itu bukan untuk kepintaran, ilmu ma'rifat itu bukan untuk perdebatan, tapi ilmu ma'rifat itu adalah untuk membenahi al-akhlakul karimah kita dengan baik. Maka timbullah yang namanya syariat. Syariat ini bak sumber yang harus kita bedah untuk menjadikan tatanan akhlakul karimah kita ini biar baik dan baik lagi. Kalau syariat hanya jenengan lakukan, itu terbentur dengan waktu. Contoh, wudhu. Jenengan hanya berwudhu secara syariat ketika jenengan mau sholat saja. Jenengan mau sholat, itu harus jenengan menunggu waktu. Ada waktunya sendiri-sendiri, waktu duhur, asar, maghrib, isya. Coba jenengan mau lakukan seenaknya, nggak boleh. Itu namanya hukum syariat. Tapi yang paling terpenting ketika ada syariat, jenengan harus bedah, kupas, tuntas menjadi ma'rifat. Coba secara logika akal sehat saja, ketika jenengan hanya berpedoman pada syariat, sholat 5 waktu dalam 1 kali 24 jam. Orang husuk-husuknya sholat berapa menit? Tarung 15 menit. 15 menit kali 5, cuma berapa? Hanya sekitar 1 jam 15 menit. Terus yang 22, 45 menit kemana jenengan? Inilah yang perlu jenengan pikirkan, lur. Masa jenengan semua diberikan kepada Allah Ta'ala, tapi jenengan kok hanya menyembah kepada Allah Ta'ala hanya sekitar 1 jam 15 menit. Sungguh terlalu. Maka harus kita bedah dari syariat ini menjadi kemakrifatan. Agar yang 22,45 menit ini benar-benar hanya untuk Allah Ta'ala. Itulah maka diciptakan namanya syariat. Kalau jenengan nggak dibedah, terus kemana jenengan yang 22,45 menit ini, lur? Jenengan tidak akan sampai. Terus jenengan akhirnya belajar kemarifatan, tapi yang dibahas bukannya untuk merubah akhlakul karimah jenengan, malah untuk kepintaran jenengan. Ini aneh jenengan kasih. Iya. Harus benar-benar. Sanepo lur, sanepo walak-walak zaman. Jenengan harus paham apa itu wudhu, apa itu sholat. Kalau jenengan tidak bisa mengupas tuntas tekan sholat, terus sholat jenengan ini untuk apa? Ketika jenengan bilang ini untuk menyembah Allah, jenengan sudah paham belum? Allah di mana? Kayak gitu. Pahami. Maka ayo belajar bareng-bareng. Jangan menyepelekan hal-hal kecil. Kita kupas tuntas, sering bambu, sering kupas tuntas semua. Agar apa? Bisa dari wudhu bisa menjadi akhlakul karimah. Akhirnya apa? Ketika jenengan sudah selesai sholat, inilah waktunya kita ini benar-benar mau dibawa kemana raga ini. Ketika jenengan jadikan saksi dari habis duhur ke asar ini, kira-kira jenengan ini
untuk Allah Ta'ala apa selain untuk Allah Ta'ala, jenengan ini yang jadi saksi, maka di situ ada namanya sholat untuk introspeksi, untuk ngoreksi. Walaupun jenengan sholat fasih, wudhu fasih, poso fasih, tapi kalau ma'rifatnya tidak bisa, setelah sholat jenengan masih menggunjing orang, maka percuma. Jenengan berwudhu pun hanya terbentur dengan waktu karena mau melakukan sholat. Apa kira-kira ketika nggak sholat terus jenengan mau berwudhu? Kan enggak. Nah, ini ma'rifat, ini tidak ada batasnya. Wudhu ma'rifat itu setiap hempasan nafas jenengan. Sholat ma'rifat ini secara hempasan nafas jenengan. Selalu hanya untuk Allah, Allah, Allah. Ketika kita disuruh ingat kepada Allah, jenengan hanya bisa menyebutkan Allah, Allah, Allah. Bukan begitu caranya, lur. Artinya segala tindakan jenengan ini hanya untuk Allah Ta'ala. Jenengan ingat, jenengan ini masih menjadi saksi. Raga ini benar-benar untuk mengibadah kepada Allah Ta'ala. Banyak orang yang pintar masalah kemarifatan, tapi tidak bersumber pada al-haqul karimah yang bisa merubah al-haqul karimah. Benahi, biar berhablum minanas dengan baik, biar nggak saling gontok-gontokan, biar nggak mencari ketenaran, biar nggak mencari kederajatan, tapi benar-benar hanya untuk kepada Allah Ta'ala. Ya. Banyak hikayat-hikayat yang jenengan telah mentah-mentah. Banyak. Secara akal sehat saja, lur. Ketika kelahiran baginda besar Muhammad Rasulullah SAW 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, harinya hari Senin. Sekarang cobalah bagi orang Jawa ada namanya Kerajaan Majapahit, Kerajaan Singosari. Itu sudah ada hari apa belum? Itu sudah ada kalender apa belum? Inilah harus, itu apa artinya kita ini diberikan ilmu. Ketika di kelahiran baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai Nabi Agung untuk tuntunan kita, dialah guru yang sebenar-benar, digugulan ditiru, digugus secara ucapannya, ditiru secara tindakannya. Maka ketika ditiru, digugus secara ucapannya, yaitu menjadikan Al-Quran dan tindakan sebagai Al-Hadis. Maka ada kata-kata ketika orang yang belajar tanpa guru, maka gurunya iblis. Betul, saya bilang. Loh, kok betulnya gimana? Yang dimaksud bukannya kok orang belajar nggak ada gurunya. Bukan. Artinya guru ini digugu dan ditiru. Siapa yang wajib kita gugu dan tiru? Rasulullah. Kaji, lur. Tindakan Rasulullah ini kayak gimana? Hadis-hadis Rasulullah ini kayak gimana? Itu. Maka begitu rendahnya kadang manusia ini ketika bersolawat Nabi hanya untuk keduniawian. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, lor. Ketika ada pembimbing yang hanya untuk keduniawian, maka belum bisa dikatakan guru. Guru sejati adalah orang yang benar-benar sudah menjalankan apa yang Rasulullah jalankan. Pahami sejarahnya, maka dituliskan dengan 12 Rabiul Awal, 12 ini angka 1 dan angka 2 untuk menuju ke dalam Allah Ta'ala. Kita berpatokan pada 2, yaitu syariat ma'rifat Al-Quran dan Al-Hadis. Nah gitu. Maka dituliskan dengan 12. Rabi itu sempurna, awal itu yang utama. Artinya apa? Kesempurnaan yang utama. Keutamaan itu adalah yang sempurna, kita harus sempurna. Ya, paham ya? Paham, Pak.
Kok belajar ma'rifat, thariqah kok buat pinter-pinteran, buat debat-debatan, buat memperbaiki akhlakul karimah kita. Jangan sampai akhirnya jenengan kelihatan ibadah, tapi ibadah jenengan ternyata apa sia-sia loh. Maka banyak hikayat sejarahnya Nabiullah Ibrahim, sejarahnya Nabiullah Musa. Ya. Maka Rasulullah ketika dilahirkan 12 Rabiul Awal, ini punya bapak yang bernama Abdullah, artinya apa? Kita ini benar-benar harus mengabdi kepada Allah Ta'ala. Ibadah kita untuk Allah Ta'ala. Punya ibu yang bernama Aminah, karena kita ini membawa amanah-amanah apa? Kita ini sedang menjadi saksi. Raga ini milik Allah Ta'ala, jangan dijadikan saksi. Raga ini jangan sampai, anggota badan ini jangan sampai untuk selain kepada Allah Ta'ala, tapi hanya untuk kepada Allah Ta'ala. Itu kayak gitu. Dengan cara apa? Biar kita mempunyai istri, Rasulullah mempunyai istri bernama Siti Aisyah. Yang artinya apa? Ibu daripada kaum musliman, muslim dan muslim. Artinya kita bisa mengayomi semuanya, berhablum minanas dengan baik. Biar menjadikan apa? Fatimah lemah lembut, ya kayak gitu lur. Ayo. Banyak yang tidak dibedah. Akhirnya sholat dunglak, tapi tidak bisa merubah akhlakul karimah jenengan. Kenapa sholat diciptakan dengan 4 gerakan? Itu satu gerakan itu membawai kepercayaan-kepercayaan pada zaman dulu, karena zaman dulu ini cuma ada animisme dan kapitayan. Animisme ini beruntut menyembah batu-batuan atau benda, kapitayan ini kebatinan. Maka dalam bahasa Al-Quran namanya Yahudi wa Nasrani. Yahudi ini kapitayan, Nasrani ini animisme. Nah gitu. Islam ini gabungan daripada semuanya. Nah gitu. Nanti saya kupas tuntas itu tentang masalah keyakinan kayak gitu. Ini ingat lur, bukannya saya apa-apa. Biar jenengan ini ibadahnya enggak sia-sia. Kalau puasa ini hanya siang hari, terus malamnya apa? Nah, terus gimana? Puasa orang zuhud dan orang arif, orang zuhud ini terbentur waktu. Kalau orang arif enggak terbentur waktu, terus menerus puasanya lur. Dia bisa mengendalikan, bisa menahan. Ketika keinginan yang terlalu membesar, hati-hati Ya'jud dan Ma'jud. Hati-hati ma'rifat. Banyak orang menyepelekan. Yang dipelajari bukannya mengena kepada akhlakul karimah, tapi kacau balau akhirnya. Bedah tuntas, hikayat semua bedah tuntas. Ya. Maka di channel Mbah Mbo ini sudah sering saya bedah. Hikayatnya Nabiullah Ibrahim, tadi hikayatnya Rasulullah, sejarahnya. Di tanah Jawa ini banyak, contoh di Kanjeng Sunan Ampel ada namanya Mbah Soleh, yang di situ disimbolkan dengan mati sampai 9, makamnya ada 9. Di Sunan Tembayat ada namanya Sejago dan Sedomba. Ya. Itu nggak sembarangan loh. Ya. Jadi benar-benar harus pahami apa itu Bismillah. Ya. Kalau jenengan untuk membaca, dipelajari membaca ini dari huruf hijaiyah ke juz amma, terus ke Al-Quran. Tapi untuk melakukannya ini dibalik. Maka ada orang pernah mengatakan, saya mendengar Al-Quran ini diringkes menjadi Al-Fatihah. Al-Fatihah diringkes lagi menjadi Bismillah. Bismillah diringkes lagi menjadi Allah. Allah diringkes lagi menjadi Alif. Alif diringkes menjadi titik. Nah gitu loh. Karena kita harus
belajar dulu dari Al-Quran, mencari tuntunannya daripada Al-Quran. Al-Quran itu bukan untuk bersyair, lur. Itu sebagai tuntunan, banyak mutasyabihatnya di situ. Rugi jangan kalau tidak belajar kemarifatan. Sholat hanya dunglak-dungluk, wudhu hanya dunglak-dungluk, kebiak-kebiuk. Terus setelah itu jangan kemana? Terus menerus, lur. Ketika jenengan melakukan syariat ini hanya untuk jenengan pelajari sambil benar-benar menjalankan hukum syariat, jenengan juga harus dipelajari ketika berkumur apa. Nanti setelah selesai sholat, jenengan harus bisa menjalankan mulut ini dijaga. Sholat ketika takbiratul ihram ini harus dipahami. Nanti setelah salam jenengan perbaiki. Itu baru mengenal, lur. Ya. Walaupun jenengan fasih membacanya dalam sholat, yang tahu jenengan sendiri. Tapi ketika jenengan walaupun fasih membacanya, tapi kalau kelakuan jenengan tidak fasih, ya percuma. Jenengan harus juga fasih dalam tindakan. Dalam berakhlakul karimah, dalam berhablum minanas juga harus fasih, yaitu yang baik. Maka disimbolkan, disunahkan untuk memakai wangian. Artinya apa? Ucapan kita harus wangi, tindakan kita harus wangi, menebarkan keharuman untuk berhablum minanas. Mudeng. Paham, lur? Jelas, Mbah, jelas. Ayo. Jangan petentang merasa sok suci. Tapi masih menyalahkan seolah-olah sudah benar sendiri. Ya. Pahami. Jenengan harus tahu kronologi dari awal kelahiran sampai nanti kematian. Ketika jenengan innalillahi, jenengan ini tidak tahu kalau jenengan sudah mati. Contohnya ketika jenengan tidur, apa jenengan tahu kalau jenengan ini tidur? Tidak tahu, lur, sama dengan kematian. Ketika mati sudah, jenengan tidak tahu kalau jenengan ini mati. Yang tahu orang yang di dunia bahwa jenengan sudah meninggal itu. Jenengan harusnya takut, benar-benar. Kalau ada yang berkata, ya berat kalau kita meniru semua kayak Rasulullah. Ya sudah, berarti jenengan tidak mau dekat kepada Allah Ta'ala. Karena sudah dituliskan ketika di sisinya siapa kalau bukan Muhammad, yaitu menjaga kesucian. Maka paling utama itu wudhu. Di agama lain loh tidak ada, lur. Hanya di agama Islam yang ada wudhu. Maka kesempurnaan daripada kesempurnaan. Ya maka dituliskan Rabiul Awal. Rabi ini sempurna, awal ini yang paling utama. Ketika sempurna yang paling awal itu di mana? Di wudhu. Menjaga kesucian. Mudeng orang. Makanya 12 Rabiul Awal untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, jangan harus berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis, syariat dan marifat. Dengan apa? Dengan belajar wudhu selama marifat, yaitu Rabi. Sempurna, awal ini yang utama. Maka kesempurnaan itu ada di wudhu. Buktinya nggak ada di agama lain wudhu. Adanya cuma di Islam, itulah kesempurnaan. Mudeng, lur. Ya. Jelas sekali, Mbah. Wah, ya banyak kok orang petentang ya merasa sudah suci, mentang-mentang sudah sholat kayak gini, mengkafir-kafirkan yang lain. Ternyata sholat kalian, sholat jenengan hanya untuk ke dunia. Apa? Ya, yang menghakimi itu cukup Allah Ta'ala. Kita ini hanya jadi saksi, bukan hakim. Jadi saksi. Maka cukup menyaksikan saja perhelatan di dunia ini. Apakah raga kita ini benar-benar sudah untuk Allah Ta'ala apa belum? Nggak usah usil. Untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan orang lain. Tapi koreksilah diri kita sendiri. Itulah marifat. Marifat kok. Yang nggak bisa merubah alakul karimah lagi mana sih dengan itu. Ya, Mbak. Ya, lur ya. Ya. Pas ngantuk, lur. Ya. Udah jelas, lur ya. Jelas, Mbak. Ada yang mau ditanyakan? Tanya sedikit, Mbak. Ya. Masalah sholat. Ya. Kalau hukum sholat di makrifat itu kan harus tepat waktu. Di syariat ya. Ya. Terus seumpama kita itu masih menjalankan istilahnya kayak kita takziah. Tapi di tengah-tengah jalan terus terdengar suara adzan.
Terus itu gimana itu, Mbak? Gini loh, Lur. Takziah. Itu jenengan takziahnya ini jalannya berapa kilometer, saya pengen nanya. Manusia ini namanya punya akal. Lah harusnya kan bisa tahu ketika mau bertakziah dilihat, loh, ini sebentar lagi paling 15 menit lagi adzan ini. Kan bisa ditunda nanti takziahnya. Ya kan? Ya. Lah itu yang namanya hilang akal itu kayak gitu, Lur. Harusnya kita ini paham. Oh ya. Atau seumpama bilang mau dimakamkan, ya kan? Lah habis duhur, nanti aja habis duhur aja, mau duhur ini. Kita sholat dulu aja karena wajib. Betul nggak? Ya. Ini kalau jenengan kok terus nggak makai dengan cara itu, berarti jenengan namanya hilang akal. Ketika hilang akal, sah nggak wudunya? Nah ya, kayak gitu. Dan manusia ini punya akal. Contoh ketika jenengan mau bepergian aja jangan takziah. Jangan mau bepergian. Ketika jenengan mau bepergian, jenengan tahu yang rute akan ditempuh ini melewati hutan. Nah, ketika jenengan hitung, oh, ini kalau jam sekian pas waktu datangnya waktu sholat, saya masih di tengah hutan ini. Ya udah, saya tunda aja dulu nanti. Lu kan kayak gitu bisa loh. Ya. Nah itu namanya nggak hilang akal. Jadi hilang akal ini ini juga namanya hilang akal, ya, Lur ya. Jadi Mbak. kalau mau bertakziah apa lihat waktunya. Wah, ini sebentar lagi sholat asar ini. Oh, sebentar lagi sholat duhur. Ya udah, mendingan sampean tunggu sampai sholat duhur. Oh, katakan, loh nanti nggak enak sama tetangga. Lain jangan nggak enak sama tetangga apa nggak enak sama Allah, kan kayak gitu aja. Ya. Ini kalau di syariatnya, ya. Yang sebenarnya ini orang-orangnya juga harus berpikir kalau mau memakamkan orang ini diambil habis asar atau habis duhur. Atau yang jauh-jauh lah jam 9 pagi, ini masih akal. Ya. Gitu. Ya, paham ya? Jadi kita paham ini sekali, harus bisa mengatur waktu sendiri. Ya. Apalagi ada yang tanyakan? Udah nggak ada, Mbak? Nggak udah. Kalau nggak ada, kiranya Mbak Ambo tutup dulu. Sekian dulu di sini. Semoga apa yang Mbak Ambo tadi sampaikan ini biar bermanfaat. Semoga apa yang Mbak Ambo sampaikan kepada dulur-dulur semua ini bisa bermanfaat, bisa menjadikan kebarokan semua. Ya. Kalau dulur-dulur memang suka dengan channel-channelnya Mbak Ambo ini, jangan lupa bantu membangun channel ini dengan cara like, comment, share, dan jangan lupa subscribe. Tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan ya, channel-channelnya Mbak Ambo. Karena setiap hari Mbak Ambo selalu akan memberikan ya yang baru-baru terus. Mbak Ambo tidak akan pernah jenuh dan tidak akan pernah bosan berbagi ilmu. Makanya, dulu jangan lupa subscribe, ya. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, memberikan kebarokahan kepada kita semua, ya. Diberikannya kita kesehatan oleh Allah Taala, ya. Biar kita terus bisa beribadah kepada Allah Taala dengan cara-cara yang hak. Ya. Ayo kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.